Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Sony Kurniawan ya. Dan apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di video kali ini saya mau berbagi informasi lagi, yaitu informasi pinjaman online, limit besar, tenor panjang, dan proses tidak ribet. Nah, proses tidak ribet di sini, di aplikasi ini tidak dibutuhkan slip gaji, ID card, slip NPWP ataupun yang lainnya. Namun sebelum lanjut pembahasan, saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel saya ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya, supaya saya pribadi terus bersemangat untuk memberikan informasi pinjaman online baik legal ataupun ilegal. Oke, tanpa panjang lebar, kita langsung saja menuju ke aplikasinya. Nah, untuk nama aplikasinya yaitu aplikasi Tunai Kita atau pinjaman uang tunai online dan naik cepat. Nah, aplikasi ini didirikan oleh PT Digital Tunai Kita. Nah, aplikasi Tunai Kita ini sudah terdaftar dan diawasi oleh lembaga keuangan kita, yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Jadi untuk keamanan data pribadi kita sudah dipastikan aman ya. Dan untuk pengalaman saya di aplikasi ini, jika kita gagal bayar, yang pertama tidak ada sebar data. Nah, jadi sudah terbukti aman ya. Nah, pada umumnya jika kita gagal bayar, yang ditakutkan itu yaitu sebar data ya. Namun saya ingatkan untuk teman-teman semua, di aplikasi ini tidak ada sebar data. Nah, di aplikasi Tunai Kita ini untuk limit pinjaman atau produk pinjaman ya, ada dua kategori. Yang pertama pinjaman dana kilat, dan yang kedua pinjaman jangka pendek. Nah, untuk dana kilat di sini untuk limit pinjamannya mulai dari 4 juta rupiah hingga 20 juta rupiah, dan untuk pinjaman jangka pendek mulai dari 500.000 hingga 5 juta rupiah. Untuk tenornya mulai dari 10 hari sampai dengan 30 hari. Nah, untuk syarat mengajukan pinjaman di aplikasi ini, yang pertama harus warga negara Indonesia, yang kedua mempunyai iktp, yang ketiga usia minimal 18 tahun sampai 55 tahun, yang keempat harus memiliki rekening bank lokal ya, atau rekening bank pribadi. Nah, jika teman-teman sudah memenuhi persyaratan, berarti teman-teman sudah bisa mengajukan di aplikasi ini. Nah, yang pertama teman-teman harus penuhi dulu untuk persyaratannya ya. Nah, jika teman-teman sudah memenuhi persyaratan, berarti teman-teman sudah bisa mengajukan ke aplikasi Tunai Kita ini. Nah, di sini teman-teman bisa baca-baca terlebih dahulu ya untuk tentang aplikasi ini lebih detailnya ya, supaya teman-teman bisa paham. Dan di sini untuk bunga perharinya yaitu sekitar 0,2% per hari ya. Nah, untuk APR-nya 73% ya. Nah, silakan teman-teman bisa lihat terlebih dahulu untuk info detail dari aplikasi ini ya. Dan di sini untuk simulasi cicilan, jika kita mengajukan pinjaman sebesar 4 juta rupiah dengan cicilan per bulan yaitu sebesar 1.615.000 dengan tenor 3 bulan ataupun 1.017.000. Nah, jika itu tenornya 6 bulan ya. Nah, silakan teman-teman bisa pahami terlebih dahulu untuk simulasi cicilannya. Nah, nanti untuk cara mengajukannya sangat mudah sekali ya. Silakan teman-teman bisa download terlebih dahulu aplikasi ini melalui Google Play Store ya. Nah, jika sudah, silakan teman-teman tinggal buka saja aplikasinya. Nah, jadi seperti ini ya untuk tampilan aplikasinya. Nah, di sini untuk yang 20 juta itu yaitu pinjaman dana kilat ya. Nah, jadi di sini untuk limit maksimalnya 20 juta rupiah. Nah, di sini untuk pinjaman jangka pendek yaitu sebesar 4 juta rupiah. Nah, nanti silakan teman-teman yang ingin mengajukan, silakan teman-teman tinggal pilih saja untuk pilih salah satu ya untuk kedua pinjaman tersebut ya. Nah, nanti silakan teman-teman tinggal klik tarik ataupun klik terapkan. Nah, di sini nanti untuk langkah berikutnya silakan teman-teman bisa lengkapi saja untuk data pribadi ya, seperti nama, alamat, tanggal lahir. Nah, itu harus dipastikan harus sesuai dengan iktp, dan alamat pun harus jelas ya dan lengkap seperti RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan kode pos. Dan di aplikasi ini
tidak dibutuhkan slip gaji ya, ataupun ID card ataupun yang lainnya. Jadi untuk informasi pekerjaan nanti teman-teman cukup memasukkan nama perusahaan, alamat perusahaan, dan nomor telepon perusahaan. Nah, silakan teman-teman bisa lengkapi untuk informasi pekerjaan tersebut ya. Namun saya pastikan di aplikasi ini tidak dibutuhkan slip gaji. Nah, silakan teman-teman bisa lengkapi untuk data pengajuannya. Dan di aplikasi ini untuk verifikasinya cukup ke nomor pengajuan saja ya. Namun untuk kontak darurat harus dipastikan aktif ya dan bisa dihubungi juga. Nah, itu antisipasi saja jika ada verifikasi ke Kondar ya. Nah, silakan teman-teman bisa pastikan terlebih dahulu untuk nomor Kondarnya harus dipastikan aktif. Dan kemudian untuk di aplikasi ini nanti ada data tambahan ya, yaitu harus menautkan akun belanja ya, seperti Lazada, Shopee, Bukalapak ataupun Tokopedia. Nah, silakan teman-teman bisa pilih salah satu dari akun belanja tersebut ya. Nah, tujuannya akun belanja tersebut akan menambah skor kredit kita ya. Nah, silakan teman-teman yang memiliki akun belanja, silakan teman-teman bisa tautkan minimal 1 ya. Nah, jika lebih dari 1 itu lebih bagus ya. Silakan teman-teman bisa lengkapi saja untuk data pengajuannya. Nah, untuk selanjutnya nanti teman-teman bisa ikuti saja untuk tahap-tahap yang selanjutnya ya. Dan untuk saran saya pada saat upload foto KTP harus sejelas mungkin, jangan sampai buram ataupun ngeblur, karena untuk foto KTP sangat berpengaruh ya, berpengaruh pengajuan kita di ACC atau tidak. Nah, maka dari itu silahkan teman-teman bisa maksimalkan untuk kualitas foto KTP tersebut ya. Dan pada saat verifikasi wajah usahakan di tempat yang terang dan pastikan koneksi internet harus stabil. Nah, silakan teman-teman bisa coba ajukan saja ya. Dan harapan saya semoga setelah teman-teman menonton video ini, pengajuan teman-teman bisa di ACC. Namun jika teman-teman masih belum paham, nanti bisa sharing saja di kolom komentar. Dan jika teman-teman ingin sharing mengenai pinjaman online ataupun gagal bayar ya, ataupun sebar data, silakan teman-teman bisa tinggalkan saja nomor handphone kalian, nanti saya akan bantu untuk solusinya. Oke, sampai sini dulu informasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, berjumpa lagi di channel saya, Sony Kurniawan ya. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi informasi lagi, yaitu informasi pinjaman online ilegal ya. Dan di aplikasi ini tidak perlu data press, artinya data galbay pun masih ada peluang untuk di ACC. Yang penting teman-teman maksimalkan saja tata cara pengajuannya. Maka dari itu silakan teman-teman bisa simak video ini sampai akhir, karena saya akan sedikit berbagi tata cara pengajuannya. Dan harapan saya semoga setelah teman-teman menonton video ini, pengajuan teman-teman bisa di ACC ya. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan teman-teman subscribe terlebih dahulu dan aktifkan notifikasi loncengnya.
supaya saya pribadi terus bersemangat untuk memberikan informasi pinjaman uang tunai online, baik legal ataupun ilegal ya. Oke, tanpa panjang lebar kita langsung saja menuju ke aplikasinya. Nah, untuk nama aplikasinya yaitu aplikasi Kredit Tunai. Nah, aplikasi ini tersedia di Google Play Store ya. Nah, bagi teman-teman nanti yang ingin mengajukan bisa cari terlebih dahulu aplikasi ini ya di Google Play Store, kemudian teman-teman install ya. Nah, aplikasi Kredit Tunai ini yaitu aplikasi yang masih satu atap dengan keluarga Fintech Asia. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum punya riwayat cicilan atau riwayat pinjaman di keluarga Fintech Asia, nah saya sarankan teman-teman nanti bisa langsung coba untuk mengajukan ya. Jika teman-teman belum pernah mengajukan di keluarga Fintech Asia ini, maka untuk peluang diaksesnya semakin besar ya. Nah, silakan teman-teman bisa coba di aplikasi Kredit Tunai ini. Nah, aplikasi ini yaitu aplikasi yang belum terdaftar dan diawasi oleh lembaga keuangan kita, yaitu Otoritas Jasa Keuangan ya, atau aplikasi ini masih aplikasi ilegal. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin galbay di aplikasi ini, saya persilahkan, karena saya pastikan 1000% tidak ada DC lapangannya. Namun jika teman-teman ingin galbay di aplikasi pinjaman online ilegal, teman-teman minimal harus menggunakan kontak fake ya, atau kontak palsu. Nah, pada dasarnya jika kita gagal bayar di aplikasi pinjaman online ilegal, maka ancamannya itu akan melakukan sebar data ya. Nah, jadi nanti pihak debt collector dari aplikasi tersebut akan melakukan sebar data ke nomor yang ada di handphone kita. Nah, maka dari itu silakan teman-teman nanti bisa persiapkan terlebih dahulu untuk perangkat handphonenya ya. Usahakan teman-teman harus menggunakan HP khusus, jadi jangan disatukan dengan HP pribadi ya. Nah, jadi nanti supaya teman-teman bisa persiapkan untuk seperti kontak telepon, riwayat panggilan, riwayat SMS. Nah, itu usahakan jangan sampai ada riwayat pribadi ya. Silakan teman-teman nanti bisa dihapus terlebih dahulu. Nah, karena untuk izin akses dari aplikasi ini, oke, kita lihat ya untuk izin aksesnya. Nah, karena aplikasi ini akan meminta izin akses ke kamera, kontak telepon ya, lokasi, kemudian penyimpanan dan lainnya. Nah, di sini teman-teman bisa baca terlebih dahulu ya. Nah, di sini untuk kamera, nah di sini aplikasi ini akan mengambil gambar dan video. Nah, biasanya untuk kamera di sini pada saat melakukan verifikasi wajah dan yang lainnya ya, yang berkaitan dengan gambar. Nah, kemudian kontak. Nah, jadi aplikasi ini akan membaca kontak yang ada di handphone kita. Nah, jadi jika teman-teman yang belum paham cara kerja pinjol itu seperti ini ya. Nah, jadi pada saat kita menggunakan aplikasi tersebut dan kita memberikan izin akses, maka aplikasi tersebut akan bisa melihat semua kontak yang ada di handphone kita. Nah, maka dari itu silakan teman-teman nanti bisa persiapan terlebih dahulu ya, karena pada saat pengajuan mereka akan membackup semua data yang ada di handphone kita. Nah, maka dari itu silakan teman-teman nanti bisa kondisikan terlebih dahulu ya. Nah, ini hal yang sangat penting ya jika teman-teman ingin mengajukan pinjaman online, khususnya pinjaman online ilegal. Nah, kemudian lokasi, dan aplikasi ini akan melihat lokasi keberadaan kita saat ini ya. Nah, biasanya nanti akan menyesuaikan antara alamat tempat tinggal kita, yaitu alamat yang ada di KTP ya, dengan alamat yang ada di GPS. Nah, silakan nanti teman-teman bisa baca terlebih dahulu. Kemudian untuk penyimpanan, nah di sini aplikasi pinjaman online ini akan melihat semua data yang ada di handphone kita ya, yaitu di file manager ya, seperti gambar, foto ataupun yang lainnya. Nah, maka dari itu silakan teman-teman nanti bisa kondisikan terlebih dahulu untuk perangkat handphonenya ya. Oke, kita lanjut untuk pembahasannya.
Nah, jadi aplikasi ini untuk limit pinjaman awal mulai dari 2 juta rupiah hingga 5 juta rupiah. Di sini untuk jangka waktu pinjaman mulai dari 91 hari sampai dengan 150 hari. Kemudian bunga rendah maksimum APR tahunan yaitu 24%. Namun saya simpulkan ini tidak sesuai ya. Jadi pada saat pengajuan kita di ACC nanti akan berubah untuk tenor pinjaman. Dan untuk limit pinjaman awal pun mulai dari 1 juta ya. Dan di sini untuk maksimalnya memang 5 juta. Nah, kemudian untuk syarat mengajukan pinjaman di aplikasi ini, yang pertama harus warga negara Indonesia, yang kedua mempunyai iktp, yang ketiga usia minimal 18 sampai 55 tahun, yang keempat mempunyai penghasilan, dan yang terakhir harus mempunyai rekening bank pribadi. Nah, untuk cara mengajukannya sangat mudah sekali ya. Silakan teman-teman nanti tinggal buka saja aplikasinya. Nanti untuk tampilan awalnya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman daftar terlebih dahulu ya dengan cara masukkan nomor handphone, kemudian masukkan kode yang dikirimkan melalui SMS. Nah, nanti jika sudah berhasil mendaftar maka tampilannya akan seperti ini. Dan jika teman-teman ingin lanjut ke proses pengajuan, silakan teman-teman tinggal klik dapatkan sekarang. Nah, di sini untuk proses pengajuannya ada 5 tahap. Yang pertama pengisian informasi pribadi, yang kedua informasi pekerjaan, yang ketiga kontak darurat, yang keempat rekening bank, dan yang terakhir unggah foto. Oke, untuk tahap yang pertama di sini teman-teman diminta untuk mengisi informasi pribadi, mulai dari nama, nomor identitas, alamat Gmail, nomor WhatsApp ya. Kemudian isi nama ibu kandung, status perkawinan, jumlah anak, dan alamat tempat tinggal. Nah, di sini untuk informasi pribadi harus sesuai dengan KTP ya. Nah, silakan teman-teman bisa isi seakurat mungkin. Kemudian untuk alamat Gmail usahakan menggunakan alamat Gmail pribadi ya. Namun alamat Gmail di sini sudah teman-teman kondisikan ya. Artinya alamat Gmail yang ingin teman-teman cantumkan di sini yaitu alamat Gmail khusus ya untuk mengajukan di pinjaman online. Kemudian untuk nomor WhatsApp ya, silakan teman-teman bisa cantumkan nomor WhatsAppnya. Dan untuk saran saya untuk nomor pengajuan harus ada WhatsAppnya ya. Nah, biasanya untuk pinjaman online yang sekarang, khususnya pinjaman online ilegal, itu akan ada verifikasi melalui WhatsApp ya. Nah, maka dari itu silakan teman-teman bisa isi nomor WhatsApp tersebut. Kemudian isi nama ibu kandung dan kemudian status pernikahan ya. Nah, kemudian untuk alamat rumah, nah di sini usahakan harus sesuai dengan KTP ya. Dan di sini untuk alamat lengkapnya usahakan isi selengkap mungkin ya. Mulai dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan kode pos. Nah, kemudian tingkat pendidikan, silakan teman-teman bisa isi ya. Nah, nanti jika sudah diisi semua, silakan teman-teman tinggal klik setuju. Nah, nanti teman-teman akan diminta untuk mengisi informasi pekerjaan. Nah, di sini untuk nama perusahaan, jika teman-teman tidak bekerja di perusahaan, nah solusinya teman-teman cari perusahaan yang ada di sekitar tempat tinggal kita ya. Nah, silakan teman-teman bisa isi untuk nama perusahaannya. Kemudian isi alamat perusahaan, dan kemudian teman-teman diminta untuk mencantumkan nomor telepon perusahaan. Nah, di sini untuk nomor telepon perusahaan harus aktif ya. Silakan teman-teman bisa kondisikan terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk pendapatan bulanan, silakan teman-teman bisa disesuaikan saja ya. Untuk pendapatannya disesuaikan dengan pekerjaan kita. Kemudian isi status pekerjaan, dan kemudian isi nomor NPWP. Nah, di sini ada keterangannya jika punya. Namun jika teman-teman tidak mempunyai, silakan teman-teman bisa kosongkan saja ya. Kemudian isi kode pos, dan kemudian isi tahun bekerja. Nah, silakan teman-teman bisa lengkapi untuk informasi pekerjaan di sini. Jika sudah, silakan teman-teman tinggal klik setuju. Nah, kemudian teman-teman akan diminta untuk mengisi kontak darurat. Nah, di sini untuk kontak darurat dibutuhkan 2 nomor ya.
Nah, di sini untuk tipsnya, pada saat teman-teman mencantumkan kontak darurat, harus dipastikan kontak tersebut aktif dan bisa dihubungi. Nah, silakan teman-teman bisa kondisikan terlebih dahulu sebelum teman-teman mencantumkan nomor tersebut ya. Silakan nanti teman-teman bisa ajak kerjasama terlebih dahulu ya untuk nomor yang akan teman-teman jadikan kontak darurat. Nah, kemudian jika sudah diisi semua, silakan teman-teman tinggal klik setuju. Nah, kemudian teman-teman isi tahap yang keempat, yaitu informasi rekening bank. Nah, di sini untuk jenis rekening banknya silakan teman-teman bisa pilih ya sesuai dengan rekening bank yang kalian punya. Nah, kemudian input nomor rekening. Nah, di sini untuk nomor rekening silakan teman-teman bisa dicek terlebih dahulu ya. Karena untuk nomor rekening di sini, jika pengajuan kita di ACC, maka dananya itu akan dikirimkan ke nomor rekening tersebut. Nah, maka dari itu silakan teman-teman nanti bisa dicek terlebih dahulu ya untuk nomor rekeningnya. Nah, nanti jika sudah diisi semua, silakan teman-teman tinggal klik setuju. Nah, nanti teman-teman akan diminta untuk mengisi yang tahap terakhir ya, yaitu unggah foto. Nah, di sini untuk yang pertama yaitu teman-teman akan diminta untuk foto KTP ya. Di sini wajib. Nah, usahakan pada saat foto KTP harus sejelas mungkin, jangan sampai buram ataupun ngeblur. Kemudian foto bersama KTP. Foto bersama KTP di sini yaitu selfie ya, selfie sambil memegang KTP. Nah, usahakan harus sejelas mungkin ya. Karena untuk foto KTP di sini atau foto bersama KTP, fungsinya itu akan menyesuaikan wajah kita dengan foto yang ada di KTP tersebut. Silakan teman-teman bisa maksimalkan untuk kualitas foto KTP-nya ya. Kemudian untuk foto ID kerja atau ID card ya. Nah, di sini ada keterangan opsional atau tambahan ya. Nah, jadi ini tidak diwajibkan, namun jika teman-teman mempunyai dari ketiga data tambahan tersebut, itu akan lebih bagus ya. Jadi semakin lengkap data pengajuan kita, maka peluang kita untuk di ACC pun semakin besar. Namun silakan teman-teman di sini, untuk saran saya ya, pilih salah satu ya untuk data tambahan, entah itu foto ID kerja, kartu keluarga, ataupun kartu BPJS. Silakan teman-teman pilih salah satu dari ketiga data tambahan tersebut. Nah, nanti jika sudah diisi semua, silakan teman-teman tinggal klik setuju. Nah, nanti untuk tahap yang selanjutnya silakan teman-teman bisa ikuti saja sesuai dengan petunjuk ya. Silakan teman-teman ikuti untuk tahap-tahap pengajuannya. Dan untuk proses verifikasi di aplikasi ini paling lama 30 menit ya. Aplikasi ini sudah memberikan notifikasi bahwa pengajuan kita di ACC atau tidak. Oke, mungkin sampai sini teman-teman bisa memahami untuk penjelasan di video kali ini ya. Namun jika teman-teman belum paham, nanti bisa sharing saja di kolom komentar. Saya ingatkan bagi teman-teman yang sekiranya ingin sharing mengenai aplikasi pinjaman online ataupun sharing yang lainnya ya, seperti solusi sebar data ataupun yang lainnya, silakan teman-teman nanti bisa tinggalkan saja nomor handphone kalian di kolom komentar ya. Insya Allah saya akan bantu untuk solusinya. Oke, mungkin sampai sini dulu video saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, kembali lagi di channel saya Sony Kurniawan ya. Dan apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, di video kali ini saya akan berbagi informasi lagi, yaitu informasi pinjaman online ilegal cepat cair. Dan kebetulan di aplikasi ini tidak perlu data press, artinya data galbay pun masih ada peluang untuk di ACC. Nah, jadi saya rekomendasikan bagi teman-teman yang sering autol, silahkan teman-teman bisa coba untuk mengajukan di aplikasi ini. Oke, sebelum lanjut pembahasan, saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel saya ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya, supaya setiap saya update video terbaru, kalianlah yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, untuk mempersingkat durasi, kita langsung saja menuju ke aplikasinya. Nah, untuk nama aplikasinya yaitu aplikasi Prima Tunai atau pinjaman dana online duit 24 jam. Nah, jadi di aplikasi ini untuk proses pengajuannya 24 jam ya. Dan untuk jam pengajuan silakan tergantung keinginan teman-teman ya. Artinya di aplikasi ini bebas untuk jam pengajuannya. Dan aplikasi ini yaitu aplikasi pinjaman online ilegal ya. Dan jika teman-teman ingin galbay di aplikasi ini, saya persilahkan. Namun bagi teman-teman yang ingin galbay di aplikasi ini, simak terus video ini sampai akhir supaya teman-teman tahu hal apa saja yang harus diperhatikan pada saat proses pengajuannya. Nah, silakan teman-teman nanti bisa simak sampai akhir ya. Nah, di aplikasi ini untuk produk pinjamannya mulai dari 800.000 hingga 7 juta rupiah. Di sini untuk tenor maksimumnya 91 hari ya. Namun untuk aktualnya jika pengajuan kita di ACC, nanti untuk tenornya bisa saja berubah ya, yaitu 7 hari. Nah, inilah ciri-ciri pinjaman online ilegal. Nah, maka dari itu silahkan teman-teman yang ingin galbay, saya persilahkan. Nah, untuk syarat mengajukan pinjaman di aplikasi ini, yang pertama harus warga negara Indonesia, yang kedua usia minimal 18 sampai 55 tahun, yang ketiga mempunyai nomor handphone yang aktif, dan yang keempat mempunyai pekerjaan yang menetap, dan yang terakhir harus mempunyai rekening bank pribadi. Nah, jika sudah memenuhi persyaratan, berarti teman-teman sudah bisa mengajukan di aplikasi ini. Nah, untuk cara mengajukannya sangat mudah sekali. Silakan teman-teman nanti download terlebih dahulu aplikasi ini melalui Google Play Store ya. Nah, jika sudah, silakan teman-teman tinggal buka aplikasinya. Nah, untuk tampilan aplikasinya seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini untuk limit pinjaman paling tinggi yaitu sebesar 7 juta rupiah. Di sini untuk keterangannya pinjaman mudah, aman dan andal. Bunga maksimum 19,46%. Pengajuan cepat, persetujuan cepat, secepat kilat. Nah, di sini jika teman-teman ingin lanjut ke proses pengajuan, silahkan teman-teman tinggal klik segera pinjam. Nah, di sini untuk proses pengajuannya ada 4 tahap ya. Yang pertama pengisian informasi pribadi, yang kedua informasi pekerjaan, yang ketiga hubungi atau kontak darurat. Nah, yang keempat informasi identitas. Nah, di sini untuk tahap yang pertama silakan teman-teman isi informasi pribadi, harus sesuai dengan KTP mulai dari nama, status perkawinan, jumlah anak, agama, provinsi dan alamat tempat tinggal. Usahakan pengisian informasi pribadi di sini harus sesuai dengan KTP. Dan pada saat pengisian alamat rumah, usahakan harus selengkap mungkin ya, seperti RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten dan kode pos. Nah, jika sudah diisi semua, silakan teman-teman tinggal klik yakin. Nah, di sini teman-teman akan diminta untuk pengisian informasi pekerjaan. Nah, di sini untuk tipe pekerjaan silakan teman-teman bisa pilih sesuai dengan pekerjaan kalian ya. Dan kemudian isi pendapatan bulanan. Nah, di sini untuk pendapatan bulanan disesuaikan dengan pekerjaan kita ya. Nah, kemudian isi nama perusahaan. Nah, di sini untuk pengisian informasi pekerjaan, silakan teman-teman bisa cari tempat perusahaan atau perusahaan yang dekat dengan alamat tempat tinggal kita ya. Nah, silakan teman-teman isi untuk nama perusahaan, informasi wilayah, dan isi alamat lengkap. Kemudian isi nomor telepon perusahaan. Nah, di sini untuk nomor telepon perusahaan usahakan harus aktif ya. Silakan teman-teman bisa mempersiapkan terlebih dahulu. Nah, kemudian isi unggah bukti pekerjaan Anda. Nah, di sini teman-teman bisa pilih salah satu ya dari
ketiga ini yaitu slip gaji, izin kerja, foto tempat kerja. Nah, di sini teman-teman jika ingin memfotokan tempat kerja, berarti silakan teman-teman tinggal fotokan saja untuk tempat pekerjaannya. Nah, di sini kita ambil contoh nama perusahaan konveksi. Nah, berarti di sini kita upload foto pekerjaan kita ya. Nah, kemudian jika sudah dilengkapi semua untuk informasi pekerjaan, silakan teman-teman tinggal klik yakin. Nah, kemudian teman-teman akan diminta untuk mengisi informasi kontak ya, atau kontak darurat. Nah, di sini untuk saran saya, sebelum teman-teman mencantumkan kontak tersebut, teman-teman harus kerjasama terlebih dahulu dengan nomor yang ingin kita jadikan kondar tersebut ya, atau kontak darurat. Nah, silakan teman-teman bisa kondisikan terlebih dahulu. Nah, jika sudah, silakan teman-teman tinggal klik yakin. Nah, kemudian teman-teman akan diminta untuk pengisian yang keempat, yaitu pengisian identitas atau upload ID ya. Nah, di sini untuk upload ID berarti foto KTP kita ya. Nah, di sini untuk saran saya, untuk foto KTP di sini harus sejelas mungkin, jangan sampai buram ataupun ngeblur. Karena foto KTP di sini sangat berpengaruh atau faktor pertama yang menentukan pengajuan kita di ACC atau tidak ya. Nah, di sini untuk di aplikasi ini kebetulan bisa digonik juga ya teman-teman. Nah, di sini untuk jika teman-teman ingin gonik, silahkan teman-teman bisa rubah 1 digit ya, 1 digit untuk nomor nik KTP-nya. Dan untuk saran saya, jika teman-teman ingin gonik, silahkan teman-teman pilih yang nomor nik yang ada di tengah-tengah ini ya. Silahkan teman-teman bisa rubah salah satu dari nomor nik tersebut. Nah, nanti jika sudah diisi semua, silakan teman-teman tinggal klik pengiriman. Nanti untuk tahap yang selanjutnya silakan teman-teman bisa ikuti saja. Nanti teman-teman tinggal verifikasi wajah ya. Dan usahakan pada saat verifikasi wajah, usahakan di tempat yang terang dan pastikan koneksi internet harus stabil. Nah, oke, kita ambil contoh. Silakan berkedip. Mohon buka dan tutup mulut Anda. Silakan tengok. Nah, di sini untuk rincian pinjamannya teman-teman bisa baca terlebih dahulu ya. Nah, di sini untuk jumlah pinjaman sebesar 956.000, dan di sini untuk tenor pinjaman atau periode pinjaman 7 hari. Dan di sini untuk jumlah yang diterima sebesar 668.000, dan untuk jumlah pembayaran pada saat tanggal jatuh tempo yaitu sebesar 1.230.000. Nah, di sini untuk pencairannya sudah jelas ya. Jadi untuk nomor rekening harus dipastikan terlebih dahulu, karena nomor rekening di sini akan dipergunakan jika pengajuan kita di ACC, maka dananya itu akan dikirimkan ke nomor rekening tersebut. Nah, jika teman-teman sudah menyetujui dengan rincian tersebut, silahkan teman-teman tinggal klik yakin. Nah, silahkan teman-teman tinggal izinkan saja ya. Nah, silakan teman-teman yang ingin coba untuk mengajukan, silakan ya. Mungkin sampai sini teman-teman bisa memahami untuk video saya kali ini. Namun jika teman-teman masih belum paham, silakan teman-teman nanti bisa sharing saja di kolom komentar. Oke, sampai sini dulu video saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Sony Kurniawan ya. Dan apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, di kesempatan video kali ini saya mau berbagi informasi lagi, yaitu informasi pinjaman online yang proses pengajuannya tidak ribet. Dan kebetulan di aplikasi ini bisa menggunakan dompet digital ya. Nah, jadi aplikasi ini sangat memberikan kemudahan untuk para calon nasabah baru ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang sekiranya belum memiliki rekening bank pribadi, nah teman-teman nanti bisa menggunakan dompet digital, yaitu dompet digital GoFi ya. Nah, nanti silakan teman-teman bisa buat terlebih dahulu untuk akun GoFi-nya ya. Dan di sini saya ingatkan terlebih dahulu untuk teman-teman yang sekiranya ingin sharing mengenai aplikasi pinjaman online ataupun sharing yang lainnya ya, seperti Galbay Pinjol, Sebar Data ataupun sharing yang lainnya. Nah, nanti silakan teman-teman bisa tinggalkan saja nomor handphone kalian di kolom komentar ya. Insya Allah saya nanti akan sedikit berbagi pengalaman ya, atau kasih solusi ya untuk teman-teman yang sedang terjerat aplikasi pinjaman online. Nah, yang mana solusi tersebut yaitu sesuai dengan pengalaman saya pribadi. Oke, mungkin itu saja ya. Namun sebelum lanjut pembahasan, saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel saya ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya saya pribadi terus bersemangat untuk memberikan informasi pinjaman online baik legal ataupun ilegal. Oke, tanpa panjang lebar kita langsung saja menuju ke aplikasinya. Nah, untuk aplikasi kali ini yang akan saya informasikan yaitu aplikasi EasyCash. Nah, aplikasi ini yaitu aplikasi keluarga dari aplikasi Uangmi, Ada Kami, Cairin, dan Rupiah Cepat ya. Nah, jadi ini masih satu atap ya, itu kalau menurut grup pinjol ya, yaitu masih satu atap. Nah, aplikasi ini yaitu aplikasi yang sudah terdaftar dan diawasi oleh lembaga keuangan kita, yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin mengajukan ataupun yang sudah mengajukan pinjaman di aplikasi ini, saya pastikan data kalian aman ya. Jadi tidak ada yang namanya sebar data. Nah, jadi untuk teman-teman yang sekiranya gagal bayar di aplikasi EasyCash ini, teman-teman jangan panik ya, karena di aplikasi ini tidak ada sebar data. Jadi sudah dipastikan aman ya. Karena pada umumnya yang ditakutkan itu pada saat gagal bayar yaitu sebar data ya. Nah, jadi saya ingatkan untuk teman-teman yang sekiranya gagal bayar di aplikasi ini, teman-teman jangan panik. Oke, kita lanjut untuk pembahasannya. Nah, jadi aplikasi ini yaitu aplikasi pinjaman uang tunai online, dan di sini untuk limit pinjamannya mulai dari 200.000 hingga 10 juta rupiah. Nah, biasanya untuk limit pinjaman disesuaikan dengan kelengkapan data pengajuan kita ya. Artinya jika data pengajuan kita lengkap, nah itu akan semakin besar untuk limit pinjamannya. Dan di sini untuk tenor pinjaman terpendek mulai dari 93 hari dan maksimalnya 180 hari. Dan di sini untuk suku bunga tahunan maksimumnya itu 20/24% ya. Dan di sini teman-teman bisa baca terlebih dahulu. Di sini jika kita ambil contoh, seumpama teman-teman mengajukan pinjaman uang sebesar 5 juta rupiah dengan jangka waktu pinjaman 93 hari, total bunga yang harus dibayar. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya untuk rumus pinjamannya. Nah, silakan teman-teman bisa baca terlebih dahulu. Nah, di sini untuk syarat mengajukannya yaitu yang pertama harus warga negara Indonesia, yang kedua mempunyai KTP, yang ketiga usia minimal 18 sampai 55 tahun, yang keempat mempunyai penghasilan, dan yang terakhir harus mempunyai rekening bank pribadi. Nah,
namun di sini bisa menggunakan e-wallet ya, atau dompet digital, yaitu bisa juga menggunakan GoPay. Nah, silakan nanti teman-teman bisa buat terlebih dahulu untuk akun GoPay-nya ya, yang ingin menggunakan e-wallet ya. Nah, di sini untuk cara mengajukannya sangat mudah sekali. Silakan nanti teman-teman bisa download terlebih dahulu aplikasi ini melalui Google Play Store. Nanti silakan teman-teman bisa tinggal buka saja aplikasinya. Nah, di sini untuk tampilan awalnya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Di sini untuk pinjaman maksimalnya yaitu 10 juta rupiah. Di sini untuk jangka pinjaman ada dua pilihan. Yang pertama 93 hari, yang kedua 180 hari. Nah, nanti silakan teman-teman yang ingin lanjut ke proses pengajuan, silakan teman-teman tinggal klik ajukan pinjaman. Nah, di sini teman-teman masukkan nomor handphone ya. Dan nanti kemudian teman-teman masukkan kode yang dikirimkan melalui SMS. Nah, jadi untuk langkah pengajuannya silakan nanti teman-teman bisa isi saja sesuai dengan petunjuk ya. Dan untuk saran saya, untuk pada saat teman-teman melakukan proses pengajuan atau pengisian data pribadi, usahakan harus sesuai dengan KTP ya. Mulai dari nama, KTP, jenis kelamin, dan yang lainnya itu harus sesuai dengan KTP. Pada saat pengisian alamat harus selengkap mungkin ya, tentunya harus sesuai dengan KTP juga. Nah, silakan teman-teman nanti bisa lengkapi untuk data pengajuannya. Dan pada saat teman-teman upload foto KTP, usahakan harus jelas ya, jangan sampai buram ataupun terblur, karena untuk foto KTP itu sangat berpengaruh ya, faktor pertama yang menentukan pengajuan teman-teman di ACC atau tidak. Nah, jadi silakan teman-teman bisa maksimalkan untuk kualitas foto KTP-nya ya. Dan pada saat teman-teman melakukan pengisian kontak darurat, usahakan nomor tersebut aktif dan bisa dihubungi. Maka dari itu silakan nanti teman-teman bisa persiapkan terlebih dahulu untuk nomor yang akan dijadikan nomor kontak darurat. Silakan teman-teman nanti bisa persiapkan terlebih dahulu. Nah, jadi di aplikasi Pinjam ini untuk pinjaman supaya teman-teman bisa mendapatkan pinjaman tinggi, usahakan teman-teman harus Oke, mungkin sampai sini dulu informasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Barangkali ada kesalahan dari tutur kata video saya kali ini. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sony Kurniawan ya. Oke, di video kali ini saya akan berbagi informasi lagi, yaitu informasi pinjaman online ilegal cepat cair. Dan aplikasi ini terutama saat ini sedang banyak melakukan pencairan kepada nasabah baru. Nah, jadi bagi teman-teman yang sedang membutuhkan dana secara mendesak, saya rekomendasikan untuk mengajukan di aplikasi ini ya. Dan di aplikasi ini tidak perlu data fresh ya, artinya data galbay pun silakan teman-teman bisa mencoba mengajukan di aplikasi ini. Namun sebelum lanjut pembahasan, saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel saya ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya, supaya saya pribadi terus bersemangat untuk memberikan informasi pinjaman online baik legal ataupun ilegal. Oke, tanpa panjang lebar kita langsung saja menuju ke aplikasinya. Nah, untuk nama aplikasinya yaitu aplikasi KSP Nyilih Duit atau KSP Nyilih Duit pinjaman online cepat dan aman. Nah, aplikasi ini yaitu aplikasi keluarga dari Fintech Asia ya. Mungkin sebagian teman-teman ada yang sudah tahu mengenai aplikasi ini. Dan aplikasi ini belum terdaftar di OJK. Jadi bagi teman-teman yang ingin galbay ataupun yang sudah galbay di aplikasi ini, teman-teman jangan khawatir ya, karena aplikasi ini tidak ada DC lapangannya. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin galbay, saya persilahkan ya. Nah, jadi aplikasi ini tidak ada DC lapangannya. Namun jika teman-teman ingin galbay di aplikasi ini, teman-teman bisa simak video ini sampai akhir supaya teman-teman tahu hal apa saja yang harus diperhatikan supaya teman-teman aman pada saat gagal bayar, terutama yaitu sebar data ya. Karena pada umumnya jika kita gagal bayar, yang ditakutkan itu yaitu sebar data ya. Nah, maka dari itu silahkan teman-teman bisa simak video ini sampai akhir. Nah, untuk syarat mengajukan pinjaman di aplikasi ini, yang pertama harus warga negara Indonesia, yang kedua mempunyai KTP, yang ketiga usia minimal 18-50 tahun, yang keempat mempunyai penghasilan, dan yang terakhir harus mempunyai rekening bank pribadi. Dan aplikasi ini melayani seluruh Indonesia ya. Nah, jadi untuk areanya sudah terbuka untuk seluruh Indonesia ya teman-teman. Nah, di aplikasi ini untuk limit pinjamannya mulai dari 600.000 hingga 5 juta rupiah. Dan jika teman-teman ingin di ACC di aplikasi ini, teman-teman harus lengkap ya, terutama untuk data pengajuannya seperti slip gaji, ID card, NPWP ataupun yang lainnya. Nah, karena di aplikasi ini dibutuhkan dokumen tersebut ya. Ya, intinya bukti pekerjaan ya. Nah, silakan teman-teman bisa lengkapi dulu untuk persyaratannya. Dan di aplikasi ini untuk upload bukti pekerjaan itu bisa kita ambil dari galeri ya, seperti upload ID card, slip gaji, NPWP, BPJS ataupun yang lainnya. Nah, biasanya itu lebih mempermudah kita untuk mengisi data tambahan tersebut ya. Nah, maka dari itu silakan teman-teman bisa lengkapi untuk data pengajuannya. Dan paling penting, jika teman-teman ingin mengajukan pinjaman online ilegal, teman-teman diwajibkan harus menggunakan kontak fake. Nah, hal ini bertujuan supaya teman-teman antisipasi di mana teman-teman pada saat jatuh tempo atau tanggal pembayaran, nah teman-teman tidak akan panik ya, karena seumpama jika ada sebar data, nah jadi teman-teman tidak akan panik karena pihak debt collector itu akan sebar data ke kontak yang tidak kita kenal. Nah, jadi silakan teman-teman bisa persiapkan dulu untuk perangkat handphone yang ingin dipakai main pinjol tersebut ya. Nah, intinya itu saja ya untuk yang paling penting dan terutama yaitu kontak ya. Silakan teman-teman bisa setting terlebih dahulu. Dan jika teman-teman masih ada riwayat panggilan pribadi, baik itu di panggilan biasa ataupun panggilan di WhatsApp ya, silakan teman-teman bisa hapus terlebih dahulu. Karena untuk aplikasi pinjaman online ini, khususnya pinjaman online ilegal ya, nanti akan melihat semua riwayat panggilan, baik di panggilan di WhatsApp ataupun di panggilan pribadi. Dan begitu pun untuk pesan biasa ya, itu pun harus dihapus juga. Silakan teman-teman bisa hapus terlebih dahulu. Nah, silakan teman-teman bisa persiapkan untuk persyaratan handphonenya ya, atau setting terlebih dahulu. Dan nanti untuk cara mengajukannya sangat mudah sekali. Silakan teman-teman bisa download terlebih dahulu aplikasi ini melalui Google Play Store. Nah, silakan teman-teman nanti tinggal buka saja aplikasinya.
Nah, di sini ada kebijakan privasi ya. Silakan teman-teman yang ingin baca, silakan teman-teman bisa baca terlebih dahulu. Nah, nanti jika sudah dibaca semua, silakan teman-teman tinggal klik saya sudah membaca KSP Nyileh Duit. Silakan teman-teman tinggal klik saja ya. Silakan teman-teman tinggal klik setuju. Nah, di sini deskripsi izin ya, atau izin akses. Nah, jadi aplikasi ini meminta izin lokasi, kamera, informasi hardware meliputi email. Kemudian jika sudah teman-teman sudah membaca semua, silakan teman-teman tinggal klik setuju. Nah, di sini teman-teman daftar terlebih dahulu dengan cara masukkan nomor handphone ya. Nah, jika sudah, silakan teman-teman tinggal klik langkah berikutnya. Nah, di sini teman-teman buat password terlebih dahulu ya. Nah, silakan teman-teman tinggal klik kirim kode. Nah, jika sudah berhasil mendaftar, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, jika teman-teman ingin lanjut ke proses pengajuan, silakan teman-teman tinggal klik mengajukan pinjaman. Nah, di sini teman-teman isi yang tahap pertama, yaitu pengisian informasi pribadi. Nah, di sini untuk pengisian pertama yaitu pengenalan wajah atau verifikasi wajah. Nah, untuk saran saya teman-teman, pada saat verifikasi wajah, usahakan di tempat yang terang dan pastikan koneksi internet harus stabil. Nah, kemudian teman-teman diminta untuk foto KTP. Nah, untuk foto KTP di sini silakan teman-teman harus foto sejelas mungkin, jangan sampai buram ataupun ngeblur. Karena untuk foto KTP di sini yaitu faktor pertama yang menentukan pengajuan kita di ACC atau tidak. Nah, maka dari itu silakan teman-teman bisa memaksimalkan kualitas foto KTP tersebut ya. Nah, kemudian teman-teman isi pendidikan, kemudian status perkawinan. Nah, tentunya di sini untuk informasi pribadi harus diisi sesuai dengan KTP ya. Dan kemudian teman-teman isi informasi wilayah. Nah, informasi wilayah di sini harus sesuai dengan KTP. Kemudian nama lengkap, dan kemudian isi nomor KTP, tujuan meminjam, dan alamat. Nah, di sini untuk alamat usahakan teman-teman harus sejelas mungkin ya, selengkap mungkin seperti RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan kode pos. Nah, kemudian teman-teman diminta untuk mengisi alamat Gmail pribadi ya. Nah, silakan teman-teman isi saja untuk alamat Gmailnya. Nah, kemudian nomor WhatsApp. Nah, silakan teman-teman bisa cantumkan untuk nomor WhatsAppnya. Nah, kemudian untuk BPJS ya, silakan teman-teman bisa upload ya melalui galeri ya. Nah, di sini ada pilihannya, ambil gambar, album foto ya. Nah, di sini teman-teman bisa klik album foto jika ingin mengambil foto dari galeri. Nah, jika sudah, silakan teman-teman yang mempunyai kode undangan atau kode referral ya, silakan teman-teman bisa isi. Nah, kemudian jika sudah diisi semua, silakan teman-teman tinggal klik selanjutnya atau klik lanjut ya. Nah, silakan teman-teman untuk langkah berikutnya, silakan teman-teman bisa isi sesuai dengan petunjuk ya. Intinya di sini untuk bukti pekerjaan bisa diambil dari galeri ya. Nah, silakan teman-teman nanti bisa persiapkan terlebih dahulu untuk persyaratannya. Dan untuk nama perusahaan ya atau informasi pekerjaan, nanti silakan teman-teman bisa isi nama perusahaan, kemudian masukkan nomor telepon perusahaan yang aktif ya. Nah, silakan teman-teman bisa persiapkan terlebih dahulu untuk nomor telepon perusahaannya. Dan kemudian untuk nomor kontak darurat ya, di sini untuk kontak darurat dibutuhkan 3 nomor ya. Nah, silakan teman-teman sebelum mencantumkan kontak darurat tersebut harus dipastikan kontak tersebut aktif dan bisa dihubungi. Nah, silakan teman-teman bisa mempersiapkan kontak darurat terlebih dahulu ya. Nah, untuk langkah yang selanjutnya nanti teman-teman bisa ikuti saja sesuai dengan petunjuk dan isi selengkap mungkin dan seakurat mungkin. Nah, silakan teman-teman bisa mencoba untuk mengajukan di pinjaman di aplikasi ini ya. Dan harapan saya semoga setelah teman-teman menonton video ini, pengajuan teman-teman bisa di ACC. Namun jika teman-teman ingin sharing mengenai aplikasi pinjaman online ini ataupun sharing yang lain ya, terutama gagal bayar pinjol ataupun solusinya ya, silakan teman-teman nanti bisa cantumkan saja nomor handphone kalian di kolom komentar. Nanti saya akan bantu untuk mengatasi ataupun sharing ya mengenai aplikasi pinjaman online ataupun gagal bayar pinjol.
Oke, sekian dulu informasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sony Kurniawan ya. Dan apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di video kali ini saya ingin berbagi informasi lagi, yaitu informasi pinjaman online yang saat ini sedang banyak melakukan pencairan kepada nasabah baru. Nah, jadi bagi teman-teman yang sedang mencari aplikasi pinjaman online cepat cair, nah saya rekomendasikan silakan teman-teman ajukan di aplikasi ini ya. Karena di aplikasi ini untuk syarat mengajukannya cukup dengan KTP dan rekening saja, teman-teman sudah bisa mengajukan di aplikasi ini. Jadi di aplikasi ini tidak dibutuhkan slip gaji, ID card, NPWP ataupun yang lainnya. Jadi nanti untuk data opsional ya, atau data tambahan, nanti cukup dikaitkan saja akun e-commerce ya, atau akun belanja seperti Lazada, Tokopedia. Nah, silakan teman-teman bisa pilih salah satu akun tersebut. Namun sebelum lanjut pembahasan, saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel saya ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya, supaya saya pribadi terus bersemangat untuk memberikan informasi pinjaman online baik legal ataupun ilegal. Dan saya ingatkan bagi teman-teman yang sekiranya belum hoki ya, atau dari aplikasi yang sudah saya rekomendasikan, nah teman-teman jangan pantang menyerah terlebih dahulu ya. Karena prinsip main pinjol di tahun ini yaitu hoki-hokian. Jadi silakan teman-teman nanti bisa maksimalkan saja untuk data pengajuannya. Artinya silakan teman-teman nanti bisa lengkapi dulu ya untuk persyaratannya. Nah, kemudian silakan teman-teman nanti bisa maksimalkan untuk tata cara pengajuannya. Nah, maka dari itu silakan teman-teman bisa simak video ini sampai akhir supaya teman-teman bisa memaksimalkan tata cara pengajuannya. Dan untuk selebihnya nanti itu hoki-hokian ya. Harapan saya semoga setelah teman-teman menonton video ini, pengajuan teman-teman bisa di ACC ya. Oke, tanpa panjang lebar kita langsung saja menuju ke aplikasinya. Nah, untuk nama aplikasinya yaitu aplikasi Adapundi. Nah, aplikasi ini tersedia di Google Play Store ya. Silakan bagi teman-teman yang ingin mengajukan bisa download terlebih dahulu. Nah, aplikasi Adapundi ini sudah terdaftar dan diawasi oleh lembaga keuangan kita, yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Namun saya pastikan aplikasi ini tidak ada DC lapangannya ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah galbay di aplikasi ini, teman-teman jangan khawatir ya, karena aplikasi ini tidak ada sebar data dan tidak ada DC lapangannya. Nah, di aplikasi Adapundi ini untuk limit pinjamannya mulai dari 400.000 hingga 6 juta rupiah. Untuk channel pinjaman mulai dari 30 hari hingga 91 hari. Di sini untuk bunga pinjaman maksimum ya, APR-nya 7,3% per tahun. Dan biaya layanannya 0,78%. Nah, silakan teman-teman bisa baca-baca terlebih dahulu ya untuk tentang produk pinjaman di sini ya. Nah, untuk syarat mengajukannya yaitu harus warga negara Indonesia, yang kedua mempunyai iktp, yang ketiga usia minimal 18 sampai 55 tahun, yang keempat mempunyai penghasilan, dan yang terakhir harus memiliki rekening bank pribadi. Nah, di aplikasi ini tidak bisa menggunakan rekening bank orang lain ya. Nah, silakan teman-teman bisa buat terlebih dahulu untuk rekening banknya ya.
Nah, nanti untuk cara mengajukannya sangat mudah sekali. Silakan teman-teman tinggal buka saja aplikasinya. Namun nanti seperti biasa ya, bagi teman-teman yang ingin daftar bisa daftar terlebih dahulu dengan cara masukkan nomor handphone, kemudian masukkan kode yang dikirimkan melalui SMS. Nah, nanti untuk setelah mendaftar ya, nanti untuk tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini untuk tampilan awalnya. Nah, nanti jika ingin lanjut ke proses pengajuan, silakan teman-teman tinggal klik pinjam sekarang. Nah, di sini teman-teman untuk tahap yang pertama yaitu pengisian informasi pribadi. Nah, di sini untuk pengisian informasi pribadi yang pertama teman-teman diminta untuk memasukkan alamat Gmail pribadi ya. Nah, silakan teman-teman bisa cantumkan untuk alamat Gmail, kemudian isi nama gadis ibu kandung. Nah, usahakan untuk informasi di sini harus sesuai dengan KTP ya. Jadi harus seakurat mungkin, jangan sampai salah ya. Nah, kemudian isi pendidikan, kemudian isi status perkawinan, alasan meminjam. Nah, di sini untuk alasan meminjam silakan teman-teman bisa pilih ya, nanti untuk sesuai kebutuhan aja ya. Silakan teman-teman bisa pilih, di sini banyak pilihannya. Dan kemudian teman-teman diminta untuk mengisi status tempat tinggal. Nah, di sini silakan teman-teman bisa pilih milik keluarga ya, atau rumah orang tua. Dan di sini untuk alamat tempat tinggal usahakan harus lengkap ya, seperti RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan kode pos. Silakan teman-teman bisa isi alamat tersebut ya sesuai dengan KTP dan harus selengkap mungkin. Kemudian teman-teman diminta untuk mengisi nomor ponsel lain atau nomor cadangan ya. Nah, silakan teman-teman bisa isi untuk nomor cadangannya, dan biasanya ini bisa memberikan peluang kita untuk di ACC ya. Nah, jadi silakan teman-teman bisa lengkapi untuk data pengajuannya. Nah, nanti jika sudah diisi semua silakan teman-teman tinggal klik kirim. Nah, nanti teman-teman diminta untuk mengisi yang tahap kedua ya, yaitu pengisian informasi pekerjaan. Nah, di sini teman-teman bisa isi untuk jenis pekerjaan ya. Kemudian pendapatan bulanan. Nah, di sini untuk pendapatan bulanan saya sarankan teman-teman bisa pilih yang 2 sampai 4 juta. Nah, silakan teman-teman bisa pilih saja ya. Kemudian tanggal gajian. Silakan teman-teman bisa isi untuk tanggal gajiannya. Kemudian untuk provinsi perusahaan. Nah, di sini untuk provinsi perusahaan usahakan cari alamat perusahaan yang dekat dengan daerah kita ya, atau yang ada di sekitar kita. Kemudian teman-teman bisa langsung isi untuk alamat perusahaan. Nah, seperti biasa untuk alamat perusahaan harus selengkap mungkin ya, dan isi nama perusahaan. Dan kemudian teman-teman diminta untuk mengisi nomor telepon perusahaan. Nah, di sini untuk nomor telepon perusahaan usahakan harus aktif ya. Silakan teman-teman bisa mengkondisikan terlebih dahulu untuk nomor telepon perusahaan tersebut. Nah, nanti jika sudah diisi semua silakan teman-teman tinggal klik kirim. Nah, nanti teman-teman diminta untuk mengisi informasi kontak. Nah, di sini dibutuhkan 3 kontak darurat ya. Jadi untuk saran saya teman-teman sebelum mencantumkan kontak tersebut harus dipastikan kontak tersebut aktif dan bisa dihubungi. Nah, silakan teman-teman bisa mempersiapkan terlebih dahulu ya untuk nomor kondarnya. Dan di sini dibutuhkan 3 kontak darurat ya, atau 3 nomor. Nah, nanti jika sudah diisi semua silakan teman-teman tinggal klik kirim. Nanti setelah itu teman-teman akan diminta untuk unggah foto. Nah, di sini untuk unggah foto yang pertama teman-teman harus verifikasi wajah ya. Nah, pada saat teman-teman melakukan pengenalan wajah atau verifikasi wajah, untuk saran saya silakan teman-teman di tempat yang terang ya, dan pastikan koneksi internet harus stabil. Jadi untuk fungsi pengenalan wajah atau verifikasi wajah ini akan menyesuaikan wajah kita dengan foto yang ada di KTP kita. Nah, maka dari itu silakan teman-teman bisa di tempat yang terang ya. Silakan teman-teman bisa memaksimalkan posisi teman-teman pada saat verifikasi wajah.
Dan kemudian nanti teman-teman akan diminta untuk upload foto KTP ya, kemudian upload bersama KTP atau selfie memegang KTP. Dan usahakan untuk foto KTP harus sejelas mungkin, jangan sampai buram ataupun ngeblur, karena untuk foto KTP tersebut akan berpengaruh terhadap pengajuan teman-teman ya, atau faktor pertama yang menentukan pengajuan teman-teman di ACC atau tidak. Nah, maka dari itu silakan teman-teman bisa memaksimalkan kualitas foto KTP tersebut. Nah, kemudian silakan teman-teman nanti isi yang tahap yang terakhir ya, yaitu data opsional ya, atau data tambahan. Nah, di sini ada 3 pilihan ya, silakan teman-teman bisa pilih salah satu dari ketiga tersebut. Di sini teman-teman bisa pilih entah itu Lazada ataupun Tokopedia. Nah, silakan teman-teman bisa pilih salah satu ya. Nah, nanti jika sudah diisi semua, silakan teman-teman tinggal klik selanjutnya. Nah, nanti kemudian silakan teman-teman bisa ikuti saja untuk tahap yang selanjutnya ya, sesuai dengan petunjuk. Namun untuk saran saya, nanti sebelum teman-teman mengirim data pengajuan ini harus di cross check terlebih dahulu. Silakan teman-teman bisa cek ya, mulai dari data informasi pribadi, kemudian informasi pekerjaan, informasi kontak, kemudian foto KTP. Jika sudah dipastikan sudah sesuai atau sudah benar ya, silakan nanti teman-teman bisa kirim data pengajuannya. Dan di sini untuk proses audit data paling lama itu 30 menit ya. Aplikasi ini sudah memberikan notifikasi bahwa pengajuan kita di ACC atau tidak. Nah, silakan teman-teman bisa coba untuk mengajukan di aplikasi ini ya. Dan harapan saya semoga setelah teman-teman menonton video ini, pengajuan teman-teman bisa di ACC. Dan saya ingatkan bagi teman-teman yang sekiranya ingin sharing mengenai pinjaman online ataupun sharing yang lainnya ya, seperti Galbay ataupun yang lainnya, silakan teman-teman nanti bisa tinggalkan saja nomor handphone kalian. Insya Allah saya akan bantu untuk solusinya. Oke, mungkin sampai sini dulu informasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.